Ini cuacanya udah mulai musim panas, tapi Masya Allah karena hari ini hujan jadi agak dingin. Di sini baru hujan beberapa detik saja air itu udah banyak di jalan. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Allahumma shayban nafi'an. Allahumma shayban nafi'an. Allahumma shayban nafi'an. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Di pagi hari ini jam setengah 8 pagi di Jeddah hujan, Masya Allah. Bisa teman-teman lihat. Langitnya gelap karena hujan. Tapi enggak terlalu besar hujannya. Doa saya untuk semua temanku dan semua keluargaku di mana berada, baik yang di luar negeri, yang di Indonesia, semoga semuanya bahagia dan batin, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, disehatkan jasmani dan rohaninya, dilancarkan pekerjaan dan rezekinya, dan semoga rezekinya semakin lancar, insya Allah berkah dan barokah. Dan yang sakit semoga cepat sembuh, sehat kembali semula. Yang terakhir semoga secepatnya semuanya dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, karena itu yang diinginkan oleh kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Inilah situasinya pagi hari kota Jeddah. Mobil seperti dicuci karena hujan. Jadi hawanya dingin karena hujan. Ini cuacanya udah mulai musim panas, tapi Masya Allah karena hari ini hujan jadi agak dingin. Di sini baru hujan beberapa detik saja air itu udah banyak di jalan. Tuh. Walaupun sekarang sedang hujan, tapi Masya Allah aktivitas tetap berjalan. Dan sekarang saya lagi di mobil nunggu majikan turun karena mau ke rumah sakit. Sambil nunggu saya minum ini dulu, Nescafe. Dan ini Nescafe yang saya bikin. Ini Nescafe seperti ini di Saudi, satu biji itu 1,5 rial. Satu realnya 4.200. Jadi yang satu bungkus ini harganya itu sekitar Rp13.000 kalau uang Indonesia. Sama ini roti keringnya ini. Roti kering satu bungkus segini ini 1 rial. Berarti uang Indonesia itu 4.200. Mari minum kopi dulu guys, Nescafe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di pagi hari ini cuacanya dingin teman-teman. Biasanya ini panas jam segini nih. Hari ini karena ada turun hujan jadi cuacanya dingin. Dan ini roti keringnya teman-teman. Roti kering ini gurih, kriuk-kriuk dan manis. Ini bahasa Arabnya namanya itu sabura. Nggak tahu di Indonesia namanya apa ini, karena di kampung saya itu nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mencuaca turun, jadi saya matiin dulu teman-teman.
Dan sekarang sudah nyampe di rumah sakit, tapi ini bukan rumah sakit. Kalau di Indonesia itu seperti puskesmas. Dan Masya Allah baru buka karena ini jam 8 bukanya. Orang-orang baru pada masuk. Dan ini wilayah puskesmasnya di Jeddah, Saudi Arabia. Majikan sudah masuk ke dalam. Sekarang saya nunggu di mobil sambil sarapan rusin tadi. Ini Nescafe-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau di Indonesia itu puskesmas, teman-teman. Tapi masalah tabarakallah kalau di Saudi Arabia itu puskesmas, rumah sakit pemerintah, dimanapun tempatnya, semua masyarakat yang mukim di Saudi bisa berobat, teman-teman. Seperti saya kan orang Indonesia nih. Biarpun saya lagi di Riyadh, saya kan kerja di Mekah. Biarpun saya lagi di Riyadh, di Mekah, seluruh Saudi, yang terpenting kita punya identitas igamah. Igamah itu kalau di Indonesia seperti KTP, itu bisa berobat, teman-teman. Jadi nggak dipungut biaya sepeser pun. Bahkan obat pun dikasih gratis. Jadi masalah tabarakallah di Saudi Arabia itu masalah rumah sakit, biarpun saya orang pendatang, kalau sakit, kalau ada masalah kesehatan, kita periksa itu gratis 100%. Bahkan obat pun dikasih gratis, tidak ada pungutan biaya. Kalau di Indonesia kan kalau rumah sakit pemerintah harus ada BPJS. Di Saudi enggak, teman-teman. Yang terpenting kalau kita orang Indonesia, orang luar bukan orang Saudi, yang terpenting punya ini, punya apa namanya, identitas KTP seperti ini. Kalau udah punya KTP itu Masya Allah pelayanannya sama seperti orang Saudi. Ada antrian, jadi tidak ada istilahnya tembang pilih, ini orang asing, ini orang asli Saudi, jadi orang Saudi didahulukan, orang asing diterakhirkan. Tidak, ada urutannya, teman-teman, ada nomornya. Jadi ada panggilan. Jadi tidak ada tembang pilih di Saudi itu, di rumah sakit. Terkecuali kalau kita punya teman di dalam, majikan atau teman dekat kenal sama saya, itu bisa diprioritaskan, nggak ngantri tapi lewat HP. Jadi begitu datang kita bisa langsung masuk, seperti itu. Sambil ngobrol saya sarapan, teman-teman, roti kering. Ya, mudah-mudahan masalah rumah sakit di Indonesia semoga bisa merubah sistemnya seperti Saudi Arabia. Jadi masyarakatnya itu yang terpenting punya KTP, bisa berobat dan gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan obat pun semoga nggak harus beli, karena masyarakat sangat membutuhkan. Ini biarpun puskesmas, tapi orang-orang yang berduit banyak yang kesini, teman-teman. Dikarenakan dokternya sama, cara pemeriksaan juga sama, cuma bedanya antriannya emang terlalu panjang. Kadang-kadang sampai 1 jam nunggu itu.
Tapi di Saudi di rumah sakit yang bayar pun seperti di rumah sakit yang besar-besar itu kayak yang terkenal seperti rumah sakit Fakih itu juga biarpun bayar ngantrinya lama sama dikarenakan pasiennya banyak. Jadi maksudnya tabarakallah, kelebihan di Saudi Arabia itu untuk rumah sakit biarpun bukan orang Saudi yang terpenting punya identitas itu masya Allah bisa dilayani secara 100% gratis, bahkan sampai buat pun dikasih. Tapi di sini kalau kita orang luar tidak punya identitas seperti orang kaburan, orang apa namanya itu umroh, jadi kan nggak punya identitas KTP, itu tidak bisa masuk di rumah sakit pemerintah. Kalau orang umroh itu bisa masuk di rumah sakit yang bayar, kalau pemerintah nggak bisa. Yang lebih kasihan itu kalau orang kaburan. Orang kaburan itu ada yang nanya sih, kaburan itu apa sih? Kaburan itu orang Indonesia berangkat ke Saudi kerja, kan punya majikan, lalu kabur dari majikan, itu namanya kaburan, kerja di luar. Itu kalau sakit itu tidak bisa berobat karena orang kaburan. Disitulah teman-teman apa namanya itu susahnya orang kaburan, kalau sakit nggak bisa berobat. Bahkan kalau meninggal di sini pun kalau orang kaburan tidak bisa dipulangkan ke Indonesia. Contohnya seperti teman saya kemarin itu kan tinggal di sini. Saya udah bikin vlognya waktu mungkin sebulan yang lalu. Itu nggak bisa dia pulang ke Indonesia, biar punya uang 1 miliar itu nggak bisa karena prosedur peraturan harus dikubur di sini. Kecuali kalau orang panggilan resmi seperti saya itu kalau meninggal bisa dibawa ke Indonesia, bisa dikirim ke Indonesia karena ada yang ngurus majikan seperti itu. Ini rotinya teman-teman, gurih, masya Allah. Jadi masya Allah tabarakallah, Raja Saudi itu sama orang pendatang, biarpun kita pendatang kalau di rumah sakit masya Allah gratis, nggak bayar. Seperti teman saya kemarin kan meninggal di sini kaburan, karena meninggal di rumah sakit itu karena nunggu proses surat-surat mungkin sekitar 40 jam. Itu juga sama sekali nggak dipungut biaya sepeser pun. Padahal biaya ruang jenazah kan mahal, terus biaya ambulan sampai 3 kali. Dari tempat kejadian dia meninggal di masjid dibawa ke rumah sakit, ambulan pertama, ambulan kedua dari rumah sakit ke masjid untuk dimandikan, ambulan kedua itu beda-beda ambulannya. Terus yang terakhir ambulan milik masjid yang untuk membawa ke kuburan kan 3 kali, berarti sama sekali nggak dipungut biaya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, masya Allah. Semoga Indonesia bisa meniru seperti Saudi Arabia. Ya sekian dulu teman-teman video kecil saya video, saya minta maaf seterusnya apabila video saya kurang berkenan dan ada kata-kata yang salah mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.